Komunikasi verbal dan nonverbal dalam budaya. Komunikasi verbal, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi sebagai dasar dari kehidupan sehari-hari. Secara umum, komunikasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Dilansir dari Social Science Libertext, komunikasi verbal adalah komunikasi yang mengacu pada penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal terjadi melalui sarana selain kata-kata, misalnya bahasa tubuh, gerak badan, hingga keheningan. Komunikasi verbal atau verbal komunikasi adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator pada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Secara umum, berikut ini adalah fungsi-fungsi komunikasi verbal: penamaan, jalur interaksi dan transmisi informasi, menonjolkan artikulasi dan intonasi, alat sosialisasi yang efektif sebagai sarana pengembang bahasa. Jenis komunikasi verbal. Karena komunikasi dilakukan dua arah jenis, komunikasi dapat dibagi dua, yaitu sisi yang memberi dan menerima. Sisi pemberi. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan menulis, sebagai sisi yang menyampaikan ide, maksud, dan informasi. Hal ini juga bisa disebut sebagai komunikasi aktif. 2. Sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar dan membaca, sebagai sisi yang menyerap ide, maksud, dan informasi dari pihak lain. Hal ini bisa disebut sebagai komunikasi pasif. Contoh komunikasi verbal. Untuk contoh dari komunikasi verbal, Anda tinggal bayangkan semua bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa di dalamnya, baik itu tulisan maupun lisan. Contoh komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal dalam budaya. Komunikasi nonverbal adalah bagian komunikasi di mana pesan disampaikan tidak mempergunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah mempergunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan untuknya simbol-simbol, serta cara bercakap seperti intonasi, penekanan, mutu suara, gaya emosi, dan gaya bercakap. Jenis-jenis komunikasi nonverbal. Komunikasi objek. 2. Sentuhan. Haptik adalah aspek yang mempelajari sentuhan untuk komunikasi nonverbal. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, perciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan sebagainya. Kronemik. Kronemik adalah aspek yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal mencakup durasi yang dianggap cocok untuk suatu keaktifan. Banyaknya keaktifan yang dianggap adun diterapkan dalam jangka waktu tertentu. Gerakan tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, kinesik atau gerakan tubuh mencakup kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Proksemik. Proksemik atau bahasa ruang adalah jarak yang Anda gunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga lokasi atau lokasi jabatan Anda berada.